Hai, Shalom. Selamat pagi semua teman-teman. Kita mau hari ini mendengarkan firman dalam bentuk sharing-sharing sama adik kita ya. Kakak Tini kenalin ya. Adik kita namanya Fidel ya. Fidel kelas berapa? 4. Kelas 4 ya. Puji Tuhan. Hari ini Kak Tini mau ngobrol-ngobrol sama Fidel tentang judul sharing kita, talk show kita hari ini temanya makan Tuhan. Waduh, bingung nggak Fidel? Kok Tuhan dimakan? Ya, bingung ya? Ya, kita makanya hari ini penting sekali kalau Tuhan ada perintah ya, bahkan di awal sekali di kitab Kejadian, teman-teman ya. Perintah pertama Tuhan adalah Tuhan tidak menyuruh manusia untuk melakukan macam-macam perbuatan, tidak. Tuhan menyuruh hanya untuk makan. Apa sih yang dimakan? Nah, kita baca dulu ya di kitab Kejadian 2 ayat 9 ya. Kak Tini baca di ayat 8-nya dulu ya. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi pada awal pertama Allah menciptakan manusia di taman apa tadi? Eden. Di taman itu ada apa? Pohon. Ada 2. Fidel hafal nggak? Satu pohon kehidupan. Satu lagi pengetahuan baik dan jahat ya. Yang boleh dimakan, yang disuruh dimakan pohon kehidupan. Nah, kalau kita baca kehidupan itu adalah Allah. Artinya kehidupan kekal sebenarnya. Jadi waktu di taman itu manusia diciptakan Tuhan ada 2 pohon ya, ditempatkan di depan 2 pohon. Allah berpesan yang boleh dimakan pohon kehidupan, itu pohon Allah. Pohon kehidupan tuh Allah sendiri. Kalau makan itu kita hidup kekal ya. Tapi kalau makan yang pengetahuan baik dan jahat mati ya. Tapi kita hari ini nggak bahas 2 pohon itu ya. Kita membahas tentang makan firman, makan Tuhan ya. Tapi kita jelas ya. Pertama perintah di Kejadian ini adalah makan. Nah, ngomong-ngomong soal makan, kita kan disuruhnya makan pohon kehidupan, pohon Allah ya. Artinya firman. Tapi sebagai manusia, Fidel tiap hari makan ya. Makan apa? Nasi. Nah, ini nanya Fidel sukanya makan apa? Bakso. Waduh, jadi lapar. Terus apa lagi? Sayur. Bayam. Terus Ayam. Sayur apa? Kalau di tadi sayur sop isinya apa? Kentang. Terus yang oranye apa? Wortel ya. Terus Fidel suka makan ayam goreng nggak? Suka. Fidel suka makan nasi goreng nggak? Wah, suka. Ya, banyak juga ya sukanya ya. Wah, pantesan ya, endut ya. Ya, sekarang Kak Tini nanya, kalau Fidel makan enakan disuapin apa enakan makan sendiri? Makan sendiri, Kak. Apa sih bedanya ya kalau makan disuapin sama makan sendiri? Kalau makan disuapin kan kayak mau makan kan kayak kita maunya dikit, kalau nanti diambilnya banyak. Oh gitu. Jadi pas Fidel pengennya dikit-dikit, yang suapinin nyendoknya banyak, jadi enak ya. Jadi di mulutnya penuh. Atau Fidel pengen ayamnya, yang disendokin sambal ya, nggak cocok ya sama keinginan kita pas mau masuk apa ya di mulut kita. Nah, kalau makan sendiri enaknya apa? Kalau makan sendiri
kalau kita kan tuh kalau kita lagi kenyang tuh kita akan ambilnya dikit nafas. Oh iya, sesuai sama ininya kita kan. Nah, terus kalau misalnya di piringnya banyak sayur, kita bisa pilih sendiri kan kalau makan sendiri. Kalau yang suapin kan nggak tahu. Dia mau apa nih? Ada sayur, ada ayam, ada bakso, ada ini, ada ini. Dia bingung kan. Yang nyuapin kan sendokin semuanya. Jadi nggak enak dirasa di mulut ya. Kalau sendiri kita pilih sendiri. Nah, itu bedanya ya. Nah, teman-teman ya, kita belajar makan firman juga seperti itu ya. Kalau makan disuapin nggak enak, nggak sesuai selera kita. Tetapi kalau makan sendiri sesuai sama apa yang kita mau masukin ke mulut ya. Demikian firman ya. Kalau firman itu kita makan dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Kalau Fidel baca Alkitab di rumah diteriak-teriakin nggak? Fidel baca Alkitab. Fidel baca Alkitab sendiri. Dengan keinginan sendiri. Nah, kalau habis diteriak-teriakin kan nggak enak ya. Rasanya, aduh, jadi apa ya? Baru denger disuruh baru mau baca Alkitab. Tapi kalau kita baca Alkitab dengan kerinduan sendiri, dengan kemauan sendiri, dengan menyediakan diri sendiri ya, waktu sendiri. Fidel kalau baca Alkitab enakan malam apa pagi? Pagi ya. Pagi itu adalah waktu yang terbaik ya. Sama seperti Maria waktu datang ke kubur Yesus ya, dia datang pagi-pagi. Sungguh itu suatu kerinduan ya, suatu kerinduan yang besar dari Maria, ingin berjumpa, bahkan hanya ingin berjumpa dengan tubuhnya Tuhan Yesus yang sudah meninggal ya. Dia pagi-pagi datang. Orang yang rindu pagi-pagi datang sama Tuhan, pasti Tuhan tunjukin dirinya. Benar gak? Waktu itu Maria lagi cari-cari kok kuburnya kosong. Gak taunya di sisinya ada orang di situ. Dikira tukang kebun. Padahal di situ adalah Tuhan Yesus. Jadi betapa pentingnya mencari Tuhan, menyediakan waktu terbaik pagi-pagi. Sebelum kita melakukan apapun, baru bangun, Kak Tini selalu beri waktu yang terbaik untuk Tuhan. Duduk dulu di pinggir kasur ya, atau keluar sebentar. Sebelum melakukan apa-apa, Kak Tini selalu mengucapkan selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak, Tuhan Yesus Roh Kudus, Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, aku mengasihimu Tuhan, aku mau berjalan sehari ini bersama dengan Tuhan. Itu indah Fidel ya. Fidel pagi-pagi sebelum ambil air minum, sebelum melakukan apa-apa, duduk dulu ya di pinggir ranjang. Suaranya lembut. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Coba, bisa nggak? Coba sekarang. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Yang mesra ngomongnya sama Tuhan, coba. Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Iya ya, Tuhan seneng ya. Artinya, kita ingat Tuhan paling utama, paling awal, paling pertama ya. Nah, sekarang kita bahas tentang makan Tuhan ya. Kalau makan nasi ya, kita tidak boleh sambil lari-lari ya. Gak bisa kan Fidel? Bisa nggak makan nasi sambil lari-lari? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau baca firman juga kalau bisa, bahkan tidak boleh mengerjakan apa-apa. Kita hanya membaca ya, tidak boleh sambil main HP. Bisa nggak baca firman main HP? Nggak bisa. Akhirannya firmannya nggak jadi apa-apa ya. Nah, kalau makan dikunyah, makan nasi dikunyah, misalnya Fidel makan bakso ya, baksonya dikunyah kan, hancur ya di dalam mulut, apa bulat-bulat ditelan? Dikunyah sampai hancur, Fidel telan ya. Terus di dalam tubuh Fidel baksonya sari-sarinya diambil ya. Nah, bukan tumbuh bakso di dalam. Kalau banyak ada 10, perutnya gendut dong, banyak baksonya. Baksonya hancur ya. Sari, atau kalau makan bayam dikunyah, rasa bayam enak. Jadi sari-sarinya pun diambil sama tubuh sehingga tubuh Fidel bertumbuh. Fidel makan buah.
buah apa yang Fidel suka? Apel. Wah, makan buah apel. Sudah makan, nanti sari-sari buah apel itu diambil sama tubuh dan menjadi buat pertumbuhan Fidel. Nah, makanya makan harus dikunyah ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Rasanya nikmat kan kalau dikunyah. Semakin enak makanannya, lama kan di mulut kita ya. Kita nggak mau cepet-cepet telan, sayang ya, karena rasanya enak. Sama firman Tuhan juga teman-teman ya. Nah, sekarang Kartini mau ajarin bagaimana cara makan. Untuk pertumbuhan rohani kita perlu makan firman. Ya tadi di Kejadian dikatakan bahwa Tuhan Allah menyediakan pohon kehidupan pada waktu awalnya, yaitu agar Adam makan pohon kehidupan, sebenarnya supaya dia memiliki kehidupan Allah. Jadi kalau makan Allah, jadi unsur-unsur Allah masuk ke dalam tubuh Adam, kebajikan, sifat Allah, kasih, kekudusan, kemurnian, ya, kekekalan. Jadi Adam itu tumbuh luar biasa menjadi sama seperti Allah, karena tujuan dari akhir kita manusia akan bertemu dengan Tuhan, dilihat serupa nggak ya sama Tuhan, satu ini nggak ada Kristusnya nggak di dalamnya. Kalau itu nggak ada pertumbuhan sama sekali, waktu ketemu Tuhan nanti, wah Tuhan bilang aku tidak kenal engkau. Ngeri loh kalau Tuhan ngomong gitu Fidel ya, aku tidak kenal engkau Fidel, siapa ya? Fidel bilang, Tuhan aku anakmu. Tuhan bilang, aku tak kenal engkau, aku baca Alkitab Tuhan. Terus Tuhan bilang, baca Alkitabnya gimana? Sambil lari-lari, sambil main HP. Nah, itu akibatnya nggak ada pertumbuhan, ya. Atau baca Alkitab cepet seperti itu, lewat aja, pokoknya asal selesai. Nggak ada sesuatu yang masuk ke dalam kita menjadi pertumbuhan. Kalau baca Alkitab pelan-pelan, maka kata demi kata itu menjadi sari di dalam roh Fidel, ya, menjadi sari di dalam hati Fidel, sehingga hati Fidel lama-lama ada Kristus makin gede, makin gede, makin gede. Pada waktu Tuhan datang, yang dilihat Tuhan bukan Fidel, Kristus. Ternyata ada Kristus yang penuh di dalam Fidel. Karena apa? Fidel makan firman-Nya teratur, rajin, tidak asal-asalan, baca firman-Nya sungguh-sungguh, satu persatu, kata per kata masuk ke dalam hati Fidel, ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi baca Alkitab seringkali udah baca belum? Udah. Kadang-kadang kita baca asal-asalan. Ya udah, asal lewat. Pokoknya saya udah baca. Hari ini sudah baca ya. Tapi nggak ada satupun kata-kata yang masuk ke dalam hati kita sebagai pertumbuhan, ya. Nah, Kartini mau ajarin Fidel ya. Sekarang kita baca ayat ya. Fidel udah punya ayat? Ya. Sudah. Coba Fidel bacain dulu ayatnya dari mana. Terus bacain yang pertama biasa aja, yang kencang ya. Dari mana Fidel ayatnya? Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ya, tapi kenapa ya Fidel pilih ayat ini? Fidel terkesan. Terkesannya apa Fidel? Senangnya kenapa Fidel pilih ayat ini? Bagus aja Kak. Bagus ya. Pesan yang paling Fidel suka kata-katanya apa? Engkaulah Allahku, menuntun aku di tanah yang rata. Oh, jadi tadi ayatnya isinya panjang, tetapi ada kata-kata yang Fidel dapat. Cuman berapa tadi? Akulah Allahku, ya. Engkaulah Allahku, menuntun aku di jalan tanah yang rata. Kenapa Fidel kepingin Tuhan tuntun di tanah yang rata? Karena mungkin kenapa Fidel jalannya di tanah yang gak rata emang? Kalau gak jalan yang gak rata itu banyak dosa. Waduh ya. Nah itu ya, kalau teman-teman kita baca firman pelan-pelan,
diterangi, ya. Nah, jadi satu kalimat bisa diterangi sama Tuhan. Jadi jalan yang rata itu adalah di dalam Tuhan. Jalan yang tidak rata itu jalan yang semau gue, ya. Ya, mau kemana, mau berbuat apa itu banyak dosa. Jadi Fidel minta Tuhan pimpin. Nah, tapi Kartini coba ya, Fidel coba contohin bacanya asal-asalan gimana. Ini kayak Coba bacain ayat ini asal-asalan gitu deh. ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku, kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di jalan di tanah yang rata. Nah, ada yang masuk gak kalau gitu? Enggak. Cepet-cepet banget ya. Terus matanya ke sana ke sini atau ada HP. Ya, percuma teman-teman baca Alkitab. Kalau baca seperti itu ya nggak usah baca deh. Ya, kalau mau baca ya, teman-teman. Nah, sekarang coba Fidel baca sekali lagi yang lebih bagus coba. Dari yang asal-asalan coba bedanya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku, kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Nah, kalau Fidel baca pelan-pelan gitu sehingga dapat kata-kata itu yang tadi Fidel sebutin. Engkaulah Allahku, menuntun aku di jalan yang rata. Kalau cepet-cepet nggak dapet. Tapi kalau baca pelan-pelan, diterangi sama Roh Kudus, ini loh nak, kata-kata yang ini untukmu. Wah, Tuhan langsung ngomong kata-kata ini untukmu. Ya, kamu harus dekat dengan aku, kamu harus minta ya pimpinan aku, kata Tuhan, supaya aku menuntun kau di jalan yang rata, ya. Nah, sekarang Fidel kalau mau lebih enak lagi, lebih nikmat kayak makan bayam tadi ya, makan bakso dikunyah, kita ganti akunya, ganti kata Fidel supaya lebih dekat dengan Tuhan, ya. Fidel bisa baca ayat itu dengan diganti akunya, diganti Fidel. Yang kenceng ya bacanya, coba. Ajarlah Fidel melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allah Fidel, kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun Fidel di tanah yang rata. Ya, teman-teman, kalau kata yang ada di Alkitab, kata kamu itu atau aku, kita bisa ganti dengan nama kita, ya. Dan biar Tuhan juga lebih dekat dengan kita, lebih menyatu waktu baca itu, ya. Aku tuh adalah aku, Fidel, ya. Ya, sebutin supaya di hati Fidel juga merasa Fidel sedang ngomong sama Tuhan, ya. Sedang ngobrol sama Tuhan di depan mata sama mata, ya. Kalau ganti kata itu lebih mesra ya teman-teman ya. Nah, kita ulang lagi ya, coba ya Fidel, lebih kenceng lagi, lebih dekat lagi ngomongnya, lebih ada tekanannya. Coba ulang lagi yang pakai kata Fidel ya. Ajarlah Fidel melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allah Fidel, kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun Fidel di tanah yang rata. Amin ya. Nah, dengan begitu enak ya Fidel bacanya ya, lebih masuk ya. Nah, beda sama asal-asalan. Jadi kalau kita pagi-pagi bangun ya, cari ayatnya juga jangan asal-asalan. Ayat yang memang sangat menyentuh kita ya, kita baca. Jangan cepet-cepet seperti makan tadi. Kalau makan cepet-cepet ya Fidel ya, langsung ditelan, nggak enak ya. Jadi makan firman itu juga pelan-pelan ya, baca firman pelan-pelan. Akibatnya apa adik-adik? Kalau teman-teman, kalau kita membaca firman itu dengan perlahan-lahan, dengan bersekutu pelan-pelan, dengan bersekutu serius, bersekutu berdoa ya, itu namanya doa baca ya tadi ya, doa baca firman. Hasilnya adalah ada pertumbuhan. Nanti secara tidak sadar di dalam Fidel sudah ada tangan Tuhan yang menyoroti Fidel ke tanah yang rata. Nah, Fidel kan nggak lihat tanahnya rata apa enggak di depan orang jalanan. Tetapi yang dimaksud tanah rata
waktu Fidel baca ini, nanti Roh Kudus bilang, Fidel, jangan ke situ. Fidel, jangan ambil itu. Fidel, jangan beli itu. Fidel, jangan ngomong itu. Fidel, jangan lihat itu. Ada suara Roh Kudus. Fidel, lihat ini. Fidel, kerjakan ini. Fidel, berdoa. Fidel, kasih tahu mama. Fidel, misalnya kirim teman-teman ucapan firman. Nah, itu jadi Fidel diarahkan ke jalan yang rata, ya. Karena ada pertumbuhan, karena Fidel bacanya pelan-pelan, Roh Kudus masuk memberi pertumbuhan, diterangi. Nah, Fidel diarahin mana yang rata, mana yang gak rata. Akhirnya Fidel tahu, wah yang ini gak rata, banyak dosanya, yang ini rata. Sekarang aku tahu, aku jelas, aku melihat, bukan melihat jalanan ini ya lobang-lobang, bukan. Aku melihat suatu perbuatan yang aku nggak boleh, yang satu perbuatan ini boleh. Karena diterangi teman-teman. Dengan kita baca doa firman itu pelan-pelan, ditekan kata-kata yang benar-benar kita butuhkan ya. Nah gitu ya Fidel ya. Nanti Fidel di rumah cari ayat-ayat lagi yang Fidel merasa bagus buat Fidel, pertumbuhan Fidel, bacanya pelan-pelan. Kata aku diganti Fidel ya. Kalau ada kata Tuhan boleh kita ganti apa? Dikau. Nah, enak tuh Tuhan dibilang dikau ya. Waduh, Tuhan senang ya. Daripada kita bilang Tuhan, kayaknya agak seperti kita memandangnya jauh, tapi kalau Tuhan dikau ada di hatiku. Nah, dekat ya Fidel. Jadi kita bisa ganti ya kata-kata itu dengan nama kita, dengan kata dikau ya. Demikian Fidel ya. Ya. Nah, Fidel ada ayat lagi satu yang mau dibacain. Ada Kak. Ya, coba. Pelan-pelan baca. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Nah, dari ayat itu Fidel dapatnya apa? Kenapa mesti lemah lembut? Misalnya mama, Fidel udah makan belum? Jawabnya apa? Lemah lembut kayak iya mah gitu. Iya, jawabnya gitu ya. Sudah makan belum? Udah mah. Iya, kalau yang kasar gimana? Kayak ngapain sih nanya-nanya? Iya, itu kasar ya. Ngapain sih nanya-nanya? Nah, seperti itu ya ayat firman. Jadi, kalau dengan firman kita baca pelan-pelan, kita bisa diterangi ya. Teman-teman, bacalah firman pelan-pelan seperti kita makan. Amin. Amin ya. Fidel, kita selesai ya sharing kita hari ini ya. Terima kasih Fidel udah hadir. Mari kita doa ya. Fidel mau berdoa? Boleh Kak. Boleh ya. Ya Fidel yang tutup doa ya. Bapa dan Roh Tuhan, kami sudah selesai. Kami sudah selesai Tuhan. Kami sudah selesai belajar firman dari Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau telah menemani kami dari awal sampai akhir Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Amin. Engkau Raja ya, Engkau Raja Tuhan. Amin. Engkau rela disalib demi menebus dosa kami Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Amin. Kami orang berdosa. Ya, Engkau orang satu-satunya Tuhan yang kami andalkan Tuhan. Engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami ini orang berdosa, kami tidak punya kekuatan apapun, kami hanya bisa berdoa kepada Engkau Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan, ampun kami. Kami ingin berdoa kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan.
Terima kasih Engkau telah memberi kami makan secukupnya Tuhan. Amin. Apa kebutuhan kami Engkau cukupi kami Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, amat Amin. baik Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sharing pagi hari ini. Biarlah kami bersyukur atas perintah-Mu adalah makan akan Engkau Tuhan. Biarlah kami bisa menikmati firman-Mu Tuhan. Kami tidak lagi menganggap firman asal-asalan. Kami tidak lagi menganggap firman tidak berguna. Karena firman di dalam firman-Mu berkata kami bukan hidup dari roti saja Tuhan. Tetapi kami bisa hidup di dalam Engkau dengan memakan firman-Mu, dengan menikmati firman-Mu, yaitu yang adalah diri-Mu Tuhan. Biarlah setiap pagi kami lapar dan haus mencari firman-Mu, supaya di dalam kami ada pertumbuhan. Dan dalam hati kami semakin besar Engkau dan kami semakin tidak ada Tuhan. Dan biarlah Engkau semakin dipermuliakan lewat perkataan tingkah laku kami, lewat perbuatan kami, lewat pemikiran kami Tuhan, sehingga bukan kami lagi yang hidup di dalam kami, melainkan Engkau yang hidup sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa.